Microsoft menyatakan bahwa netizen Indonesia, netizen maha benar, adalah netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Halo semuanya, balik lagi di Lembar Lembur. Kali ini kita membahas tentang sebuah survei yang belakangan ini cukup heboh nih. Jadi dari survei yang belakangan ini cukup hot. Nah, surveinya itu terkait apa? Surveinya itu adalah survei mengenai kesopanan dalam berinternet. Jadi ada sebuah survei yang ingin mencari tahu sebetulnya seberapa sih kesopanan netizen-netizen ini dalam menggunakan internet. Nah, surveinya ini merupakan sebuah survei yang dilakukan oleh perusahaan terbesar di dunia, salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yaitu Microsoft. Jadi, Microsoft melakukan survei yang berjudul Digital Civility Index. Selanjutnya kita akan sebut ini sebagai DCI. Nah, surveinya ini dilakukan sebetulnya setiap tahun, di mana proses melakukan surveinya ini biasanya jangka waktunya sekitar 1 bulan. Jadi, riset pertama kalau kita nggak salah itu di 2016. Di 2016, Microsoft melakukan survei untuk DCI ini, dikeluarkan reportnya di tahun 2017. Jadi ini sudah dilakukan sekitar 4 tahun, di mana riset terbaru, riset terakhirnya itu dilakukan di tahun 2020. Jadi di tahun 2020, Microsoft melakukan survei DCI, dan hasilnya baru aja bulan lalu reportnya dikeluarkan. Di mana dari hasilnya itu, Microsoft menyatakan bahwa netizen-netizen Indonesia merupakan netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Oke, sebelum kita lebih lanjut lihat isi surveinya, hasil surveinya kayak apa, kita coba lihat dulu nih sebenarnya metodenya gimana sih? Sebenarnya Microsoft tuh melakukan survei, caranya gimana? Nah, jadi secara garis besar, Microsoft itu melakukan survei basisnya web nih, teman-teman sekalian. Jadi, Microsoft melakukan survei berdasarkan web, mungkin sebetulnya online web survei, dengan jumlah respondennya total sekitar 16.000 responden atau ada 16.000 orang, dan ini dilakukan di 32 negara di seluruh dunia. Jadi kalau kita hitung sebetulnya kurang lebih sekitar ada 500 orang per negara. Jadi ada sekitar 500 orang di Indonesia yang menjadi responden dari surveinya Microsoft dan mengungkapkan perasaannya mereka, pengalamannya mereka selama ini bagaimana menggunakan internet di Indonesia. Nah, dari 500 orang responden ini dibagi menjadi 2 demografi besar, yaitu demografi pengguna internet remaja, itu usianya sekitar 13 sampai dengan 17 tahun. Kemudian ada juga demografi untuk netizen yang dewasa, itu usia dari 18 sampai dengan 74 tahun. Nah, apa sih yang harus diisi atau yang harus dilakukan oleh para respondennya ini? Jadi, para responden Microsoft ini harus mengisi sebuah survei yang berisikan atau membahas tentang bagaimana pengalaman mereka selama ini menggunakan internet di Indonesia. Jadi, berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut, Microsoft mengharapkan bahwa akan ada tingkat kesopanan atau kita dapat menilai sebetulnya seberapa sih tingkat kesopanan atau risiko yang dimiliki oleh suatu negara dalam menggunakan internet. Jadi, secara garis besar, Microsoft itu mengungkapkan, dia membagi bahwa selama kita berinternet ada 4 besaran jenis risiko. Nah, risikonya itu apa aja? Yang pertama dia ada intrusive risk, kemudian yang kedua dia ada behavioral risk, kemudian yang ketiga dia ada sexual risk, yang keempat dia ada reputation risk. Nah, risiko-risiko ini apa sih? Risiko seperti apa sih yang kira-kira dihadapi? Nah, mungkin yang pertama dari intrusive risk. Nah, intrusive risk ini sendiri sebetulnya ini adalah risiko terkait, sebagai contohnya kita bisa lihat adalah unwanted contact. Jadi pernah nggak sih kalian mengalami kejadian di mana tiba-tiba ada orang yang mengontak kalian, seperti misalkan credit card atau apa. Sebelumnya kalian tidak pernah memberikan data, tapi tiba-tiba kalian dikontak. Nah, itu salah satu contoh intrusive risk. Jadi ada unwanted contact. Kemudian ada juga hate speech, itu termasuk di risiko ini. Lalu ada juga terkait diskriminasi. Jadi apakah selama menggunakan internet itu ada sebuah risiko terkait diskriminasi. Ini coba diukur juga oleh Microsoft. Kemudian ada juga terkait risiko bahwa setiap menggunakan internet ada kemungkinan ajakan terkait terorisme. Ini juga yang coba diukur oleh Microsoft. Kemudian hoax, ini juga termasuk dalam salah satu risiko yang dimaksudkan dalam intrusive risk. Kemudian untuk risiko selanjutnya yaitu behavioral risk. Nah, risiko ini apa sih? Risiko ini adalah pada saat kita berinternet, kadang kita mendapatkan treatment. Jadi kita mendapatkan perilaku yang tidak mengenakan selama kita berinternet.
Kemudian ada juga trolling. Jadi kita bisa juga mengalami hal yang namanya trolling atau pengejekan. Kemudian tidak jarang juga ada risiko bahwa selama berinternet kita mengalami online harassment. Kemudian ada juga cyberbullying, kemudian swatting, dan juga microaggression. Nah, untuk risiko yang ketiga, yaitu sexual risk. Sexual risk ini mungkin cukup sering dialami, terutama untuk para netizen-netizen perempuan. Jadi risiko apa sih yang sebetulnya kemungkinan terjadi dalam berinternet? Sebagai contohnya, di sini Microsoft membagi menjadi 4 besaran. Yang pertama adalah unwanted sexting, jadi ada text message yang berhubungan atau berunsur-unsur seksual. Kemudian ada juga sexual solicitation, di mana ini maksudnya adalah sebuah ajakan untuk melakukan hubungan seks melalui online. Kemudian topik yang ketiga juga ada namanya sextortion. Ini adalah ancaman atau sebuah pemerasan yang biasanya dihubungkan dengan seksual. Kemudian topik yang keempat yaitu revenge porn. Jadi biasanya kalau revenge porn ini seperti dari bahasanya adalah pembalasan bersifat pornografi. Ini biasanya terjadi mungkin dari apabila ada pasangan yang tiba-tiba sudah break gitu ya, sudah tidak bersama lagi, akan ada ancaman atau karena sakit hati melakukan penyebaran atas video pornografi yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Nah, risiko yang terakhir dalam berinternet menurut Microsoft adalah reputational risk. Jadi reputational risk ini terbagi menjadi 3 topik. Yang pertama adalah doxing. Jadi selama berinternet itu kita akan ada risiko doxing, yaitu risiko di mana data kita akan dikumpulkan dan mungkin akan digunakan untuk hal-hal lain. Kemudian untuk reputational risk ini ada juga risiko terkait dampak terhadap personal information. Jadi ada reputasi personal yang mungkin akan terdampak. Kemudian ada juga work reputation, di mana selain kita juga memiliki dampak reputasi secara personal, ada juga dampak yang mungkin terjadi apabila kita di lingkungan kerja. Jadi itu merupakan metode yang digunakan Microsoft membagi menjadi 4 risiko besaran, di mana masing-masing risiko memiliki topik-topik tersendiri. Nah, itu kurang lebih gambaran umumnya bagaimana secara high level Microsoft melakukan pembagian atau pemetaan dari survei DCI ini. Nah, berdasarkan metode-metode tersebut, Microsoft melakukan penilaian dan Indonesia memperoleh nilai 76. Jadi 76% ini bagus atau tidak? Nah, kalau untuk penilaian DCI sendiri, semakin tinggi persentasenya, itu menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat risiko yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi, semakin tinggi nilainya atau semakin mendekati nilai 100%, itu berarti semakin jelek atau semakin tinggi risiko dari negara tersebut. Nah, bagaimana kita mengetahui apakah 76% ini baik atau buruk? Kita bandingkan dengan negara-negara yang memiliki nilai DCI terbaik atau memiliki tingkat risiko terendah. Jadi, dari 32 negara yang disurvei oleh Microsoft, negara pertama yang memiliki tingkat kesopanan terbaik atau tingkat risiko terendah adalah Belanda dengan nilai DCI 51%. Kemudian di posisi kedua adalah negara Inggris dengan DCI 55%. Kemudian yang ketiga adalah Amerika dengan DCI 56%. Sedangkan Indonesia dengan 76% berada di mana? Jadi dengan nilai 76%, Indonesia menempati peringkat 29 dari 32 negara yang disurvei. Dengan peringkat 29 atau nilai DCI 76%, Indonesia itu berada di peringkat paling bawah untuk region Asia Tenggara. Itulah kenapa kalau teman-teman lihat atau cari-cari headline gitu ya, pasti headline-nya adalah netizen Indonesia merupakan netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Karena memang secara nilai Indonesia itu, nilai negara kita adalah nilai yang terendah di region Asia Tenggara. Nah, gimana para netizen Indonesia? Netizen maha benar, pengguna-pengguna internet? Setuju nggak dengan hasil survei ini? Bahwa Indonesia itu dikatakan bahwa memiliki nilai kesopanan yang sangat rendah. Bahkan terendah di Asia Tenggara. Jauh dibandingkan negara tetangga. Seperti itu. Kira-kira kalian setuju nggak dengan hal ini? Dengan hasil survei yang dilakukan Microsoft? Nah, kalau menurut kita paham pasti akan ada dua sisi. Ada yang pro dengan survei, mengatakan bahwa oh iya setuju bahwa sepengalaman mereka ada hal-hal buruk yang terjadi selama menggunakan internet. Atau ada juga yang kontra, di mana oh ini kan cuma sebuah survei aja, belum tentu realnya seperti itu. Nah, cuma ada sebuah kasus nih yang mungkin netizen-netizen yang cukup update sudah tahu nih, di mana pada saat
Microsoft meluncurkan reportnya atau meluncurkan laporannya di halaman Instagramnya, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peringkat yang rendah atas tingkat kesopanan ini, banyak sekali netizen yang tidak menerima hasil surveinya. Jadi netizen yang menolak bahwa Indonesia memiliki peringkat yang rendah. Nah, bagaimana cara penolakan itu dilakukan? Itu penolakannya adalah para netizen membombardir halaman komen Instagram Microsoft. Nah, dimana kalau kita lihat sebetulnya komentarnya itu banyak banget kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan lah. Atau kalau memang kita mau menunjukkan kesopanan, itu sebetulnya bukan cara yang tepat gitu. Jadi kalau menurut kami di sini ada sebuah ironi di mana netizen-netizen Indonesia itu tidak menerima bahwa hasil surveinya jelek. Mereka tidak terima dikatakan netizen tidak sopan, tapi hal yang dilakukan adalah hal yang bisa tergolong tidak sopan. Jadi berdasarkan fakta-fakta tersebut, kita dari tim Lembar Lembur tuh penasaran. Jadi timbul rasa penasaran dari tim kami, sehingga kami saat ini mencoba melakukan replikasi survei. Jadi kita mencoba membuat survei tersendiri, kita mencoba mereplikasi apa yang sudah dilakukan Microsoft, dan kita akan mencoba menyebarkan survei-survei tersebut supaya kita bisa memperoleh hasil dan kita bisa melihat apa benar setinggi itu risiko berinternet di Indonesia. Nah, kita mencoba mereplikasi, jadi di sini kita mau minta bantuannya dari teman-teman, dari netizen yang kira-kira mau ikut berpartisipasi dalam survei ini. Linknya kita sertakan di deskripsi di bawah dan juga kolom komentar. Mungkin sebelumnya sedikit disclaimer bahwa kami memang bukan lembaga yang berkredibilitas tinggi dalam melakukan survei, tapi ini murni dari kegelisahan kami, keresahan kami, dan juga rasa penasaran tim kami, apa memang betul untuk berinternet di Indonesia harus se-aware itu, harus aware bahwa setinggi itu risikonya dalam melakukan internet di Indonesia. Nah, apabila ada teman-teman yang mau menanyakan kira-kira gimana sih metode yang digunakan, bagaimana cara pengumpulan data, dan segala macamnya, bisa juga menanyakan di kolom komentar atau bisa melalui sosial media kami untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Apabila ada netizen juga yang mau memberi masukan nih atau nggak setuju, kok lu surveinya gini sih caranya, kok respondennya cuma segini, nah itu boleh disampaikan aja ke kami sebagai masukan juga, supaya hasilnya juga bisa lebih kredibel dan kita bisa menyajikannya lebih baik untuk teman-teman dan netizen-netizen sekalian. Nah, akhir kata kita ucapkan terima kasih untuk sudah menonton videonya. Jangan lupa share dan juga like kalau memang suka videonya, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Nah, sekian mungkin dari kami. Terima kasih.